Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D. Mbok D ini terlalu pagi. Mbok D ada termin ke bank guys. Tuh hidungnya Mbok D ini loh, ngevlog kok ya ngupil. Mbok D ada termin, jadi masih pagi ya. Maksudnya kepagian, setengah jam. Karena Mbak D ini orangnya terlalu apa ya? Terlalu kalau punya termin tuh harus seperti apa yang ditulis. Kalau jam 10 ya jam 10 gitu ya. Mbak D lebih suka kepagian daripada kesiangan. Lebih baik apa? Lebih pagi daripada terlambat gitu, itu prinsipnya Mbok D sih. Dan Mbok D pun kalau kerja demikian ya, Mbok D nggak mau telat-telat. Lebih baik Mbok D itu pokoknya pagi lah gitu ya. Nah, jadi ini masih kepagian. Mbok D bikin cerita sebentar. Iya, Mbok D itu kemarin itu belanja kok kemarin sih, kemarin lusa maksudnya ya. Belanja, lihat-lihat saking stresnya gitu ya, Mbok D itu nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Tahu-tahu Mbok D ketemu keluarganya mantan gitu ya. Mbok D ditegur. Mbok D itu terkejut sampai gimana gitu, karena yang mantan itu kan ya mantannya Mbok D sendiri ya, mantan suami. Tapi kan keluarganya itu ya Mbok D bingung juga mesti ngomong gimana gitu kan. Akhirnya Mbok D salah tingkah itu jadi ini apa, nggak jelas, belanjanya salah-salah. Sampai akhirnya harus balik lagi gara-gara ketemu keluarganya mantan. Tapi ya itulah guys, resikonya kalau kita apa namanya juga punya mantan ya, biar anginnya masuk. Buka dulu jendelanya ya. Apa yang mantan itu satu orang sebenarnya, tapi seluruh keluarga jadi ikut mantan gitu ya. Akhirnya Mbok D itu kalang kabut, nggak jelas. Sebenarnya Mbok D bukan takut gitu ya, karena kan apa yang mau ditakutin, karena itu kan ceritanya hanya kita berdua. Jadi yang lain itu sebenarnya nggak bisa kita bungkus jadi satu dan ngikutin masalahnya gitu kan. Tapi karena Mbok D itu orang dari Jawa, bahasa basi nggak enaknya tuh pasti ada guys. Walaupun di dalam hati itu sebenarnya ya ada sedikit gimana gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, terakhir itu Mbok D bisa menyesuaikan diri. Ya gimana ya guys ya, kita di depan umum bukan Mbok D ngajarin munafik gitu ya. Tapi ya itulah apa, kita harus bisa profesional ya. Apa yang kita rasakan itu kita nggak bisa bawa mentah-mentah. Dan akhirnya Mbok D bicara bahasa basi ngalor ngidul, jadi bingung. Si suamiku jadi kasihan guys. Aduh, kok jadi ngantuk. Suamiku jadi kasihan gitu ya, karena suamiku pun orang yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Lalu ikut apa menyaksikan kejadian tersebut gitu. Lalu Mbok D ya bicara dengan profesional. Mbok D tidak panjang lebar, mereka tanya bagaimana kabarku dan kabar anak-anak. Bahkan ternyata mereka pun katanya
dengan pengakuannya, senang ketemu Mbok D kembali gitu ya. Karena selama ini ya namanya dalam perceraian Mbok D nggak mungkin pamit satu-satu, kan nggak mungkin ya guys ya. Mereka tanya-tanya selama ini nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kamunya pergi gitu kan. Ya ada rasa terharu, ada rasa gimana, campur aduk gitu ya. Tetap Mbok D dalam bahwa profesional, tidak mengurangi rasa hormat antara mereka ya, karena memang kenyataan mereka itu tidak tahu apa-apa ya. Jadi Mbok D pun tidak mau banyak panjang lebar cerita. Mbok D hanya bilang ya ceritanya sudah ditutup ya, jadi tidak mau diulang kembali gitu. Nah saat ini Mbok D ini pergi ke daerah dimana ini mantan Mbok D di sini tinggalnya gitu kan. Jadi Mbok D itu kayak orang ketir-ketir gitu kalau udah ke sini. Ya maklum ya guys, Mbok D di sini ini 27 tahun. Sedangkan Mbok D waktu ke sini itu masih umur unyu-unyu gitu ya, masih gadis muda, cantik jelita waktu itu ya. Saat ini Mbok D sudah menjadi wanita dewasa yang sudah cukup umur gitu ya. Jadi Mbok D mengenal daerah ini dari ujung ke ujung. Nah makanya Mbok D kadang-kadang mau keluar mobil gini ya, ada rasa khawatir, aduh nanti kadang-kadang jangan-jangan ketemu si A si B gitu ya. Jadi rasanya tuh gimana gitu guys. Tapi Mbok D itu berusaha sih untuk netral-netral saja. Mbok D berusaha tidak merugikan orang lain ya. Pokoknya Mbok D itu di sini tidak mengganggu orang lah gitu ya. Itu tadi tidak merugikan orang lain. Mbok D ada urusan di sini. Mau nggak mau memang urusannya Mbok D di sini masih banyak guys ya. Namanya juga tempat tinggalku dulu 27 tahun itu lama ya guys ya. 27 tahun itu tidak 20 tahun ya. Jadi cukup lama sekali. Jadi kehidupan Mbok D dulu di sini apa ya, seluk-beluknya semenjak Mbok D tidak bisa bahasa Jerman sampai Mbok D bisa bahasa Jerman dan sekolahnya juga di daerah sini guys ya. Jadi apa ya, kenang-kenangan masa lalu tuh banyak sekali di sini, negatif maupun positif gitu ya. Jadi rasanya tuh kalau nginjek di sini apa, jantungku dardirdur gitu, apa dak dikduk gitu loh. Rasanya tuh aduh nanti ketemu si A si B ngomongnya gimana gitu ya. Padahal tidak ada masalah dengan siapapun karena itu urusan Mbok D sendiri. Orang lain tuh tidak harus ikut campur gitu kan. Tapi ya namanya kita manusia ya guys ya, rasanya tuh dari prinsip Mbok D sendiri, rasanya tuh gimana gitu, kayak ada rasa-rasa kurang nyaman. Tapi Mbok D belajar menetralkan semuanya ini gitu guys, supaya tidak apa ya, tidak salah langkah gitu aja sih. Ya pada intinya Mbok D tidak merugikan siapapun ya di sini. Ini Mbok D memang ya itu tadi, pertama kali Mbok D ngejek Jerman tuh di daerah sini ya. Jadi kenangan masa lalu tuh banyak sekali ya, dimana Mbok D pertama kali beli roti di sini nggak bisa bahasanya, beli kentang nggak bisa bahasanya ya. Sampai saat ini Mbok D sudah menguasai bahasa Jerman gitu loh. Nah, jadi rasanya tuh gimana gitu. Tapi tetap aja guys, Mbok D harus apa, belajar netral. Tidak lagi rasa deg-degan atau gimana. Mbok D nggak nyolong kok. Mbok D tidak merugikan siapapun gitu kan. Jadi mungkin ada yang merasakan di luar sana apa, bisa berkomentar dan bisa ngasih tip gitu ya.
di mana mantan kita tinggal dan banyak sejarah di situ. Apakah Anda merasa nyaman kalau datang ke situ? Ya mungkin Mbok D ini orang yang masih orang desa guys, selalu masih pakai perasaan secara pribadi gitu ya. Tapi Mbok D belajarlah netral-netral saja, tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun gitu ya. Jadi asal semuanya lancar. Oke guys. Terima kasih yang sudah menyimak. Inilah cerita kisah kehidupan Mbok D di kota tercinta. Kota yang banyak kenangan gitu. Ketemu lagi guys di video berikutnya ya. Jangan lupa bahagia, tetap semangat. I love you full. Bye bye.